Siang yang begitu panas, seperti biasa, suhu rata-rata kini selalu tinggi dari hari ke hari. Dan ditambah tugas yang begitu menumpuk, itu semua membuatku berpikir. Di sepanjang jalan sepulang sekolah menuju rumah, aku melihat beberapa sampah plastik yang berserakan di mana-mana, seperti limbah rumah tangga, sisa makanan, plastik, kertas, dan dedaunan. Juga ada polusi udara akibat pembakaran sampah, pembuangan limbah yang membuat polusi udara mungkin karena akibat pembakaran sampah dan emisi gas ini yang menyebabkan pemanasan global. Seketika aku bertanya, apa sih pemanasan global? Jadi, pemanasan global atau global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadinya peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi. Peningkatan suhu di permukaan bumi tentu akan membawa dampak yang cukup besar dan menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi suatu kehidupan. Suhu merupakan salah satu unsur abiotik dalam suatu ekosistem. Suhu mempengaruhi iklim dan juga metabolisme organisme. Setelah mencoba memahami apa itu global warming, aku pun ingin tahu bagaimana cara mencegah global warming tersebut. Yang pertama itu ada menghemat energi listrik. Manusia dapat memanfaatkan energi listrik dari pembakaran batu bara. Padahal emisi karbon dioksida dari batu bara itu mencapai 44% dari total dunia. Ini menunjukkan bahwa batu bara sebagai sumber energi terbesar yang menyumbang sebagai suhu kenaikan bumi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijak dengan memanfaatkan energi listrik. Ini kok dari siang matinya nyala ya? Iya ya, kenapa nggak dimatiin aja? Ini matiin aja. Yang kedua itu ada mengurangi kendaraan bermotor. Bensin dan solar akan dimanfaatkan manusia sebagai bahan bakar kendaraan bermotornya. Sehingga penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan termasuk faktor penyebab meningkatnya suhu permukaan bumi. Yang ketiga adalah mengurangi sampah. Sampah yang menumpuk dapat mengeluarkan gas metana dan nitrogen oksidan yang dapat menyebabkan pemanasan global serta menahan panas bumi di dalam atmosfer. Oleh sebab itu, kita harus mengurangi sampah dengan cara mendaur ulang barang-barang yang masih bisa digunakan. Yang keempat, tidak merusak tanaman. Tanaman memerlukan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Jika tanaman berkurang, maka karbon dioksida akan tetap berada di dalam atmosfer. Hal ini dapat merusak zinc, protein, dan zat besi yang merupakan sumber nutrisi manusia dari tumbuhan. Yang keenam ada menggunakan biogas atau bahan bakar ramah lingkungan. Bahan bakar ramah lingkungan dapat mengurangi global warming karena bahan bakar ini mengandung emisi karbon yang lebih rendah daripada emisi bahan bakar fosil. Sasi adalah proses penanaman kembali. Hal ini dapat mengurangi global warming karena tanaman dapat mengurangi karbon dioksida. Yang ketujuh ada penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pemakaian minyak bumi yang berlebihan.
sampah yang menumpuk itu dapat berperan dalam pemanasan global dan dapat menahan panas yang ada di atmosfer kita. Sembilan adalah mengurangi penggunaan plastik. Menurut Kementerian Energi Republik Indonesia, plastik terbuat dari karbon, belerang, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Bahan-bahan tersebut tidak lepas dari minyak bumi dan gas alam, sehingga semakin banyak manusia memakai plastik, juga akan semakin banyak penggunaan minyak bumi dan gas alam. Dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi ketika terkontaminasinya alam yang menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup dan lingkungan. Akibat-akibatnya yaitu seperti terjadinya virus, rusaknya ekosistem atau alam, kemudian terganggunya ekosistem. Akibat-akibat tersebut juga berhubungan dengan pemanasan global.